ya lagi kurang sehat, kita doakan ya. Mudah-mudahan Bapak Aep Allah berikan kesehatan buat beliau. Allah berikan di antaranya diangkat segala penyakit-penyakitnya. Dan mudah-mudahan insya Allah segera fit kembali dan bisa untuk luas memberikan untuk kebaikan-kebaikan yang menjaga masjid tercinta kita ini. Amin. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sudah berjumpa lagi, tidak terasa waktu kita ini silih berganti, sudah berjumpa lagi dengan awal bulan ya. Alhamdulillah, ya semakin majunya kehidupan kita, ya semakin kita harus menguatkan fondasi-fondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, setiap bulan alhamdulillah ini Masjid Al-Hijrah tambah banyak dan tambah banyak. Yang hadir juga tambah banyak ya. Jadi bersyukurlah bahwa Allah menginginkan suatu pengajian ini ya, karena kita mengagungkan dan memuliakan kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu ketika orang yang selalu memuliakan dan mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan di antara kemuliaan bagi mereka semuanya. Ya. Orang yang selalu memuliakan Nabi, orang yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, ataupun orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, akan Allah berikan 5 kemuliaan. Akan Allah berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan ketika di masa hidupnya Allah berikan kebahagiaan. Ya, ketika orang yang selalu memuliakan Nabi, ya punya Pak, orang yang selalu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, menyebut nama Nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mengerjakan sunnah-sunnahnya ataupun mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka orang ini mendapatkan 5 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ya. Jadi ingat, kalau ingin rumah tangganya bahagia, meskipun tidak punya apa-apa, tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki segala-galanya, ya, rumah yang mewah ataupun mobil yang besar, tapi ketika dianya memuliakan Nabi, selalu menjalankan sunnah Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ya. Kok kenapa bisa begitu? Karena dari dahulu juga para sahabat-sahabat ketika ingin bahagia hidupnya, ya, ketika ingin bahagia di dalam rumah tangganya, mereka mencintai terus Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, tidak pernah tinggal, apapun ingat Nabi, apapun ingat Nabi. Ya. Jadi ketika dia mengingat Nabi, memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kebahagiaan. Kebahagiaan ini tentunya kalau sudah di dalam rumah tangga ini tidak pernah ada cekcok di dalam rumah tangganya, ya, tidak pernah panas-panasan di dalam rumah tangganya. Karena apa? Karena ada aturan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau udah cinta pasti mengikuti apa yang dicintainya, ya, punya. Ya, kalau sudah cinta akan mengikuti apa yang dicintainya, ya. Kalau sudah cinta begitu, mah sudah cinta melekat sama Rasulullah SAW, tentu akan mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, bahagia di dalam rumah tangganya. Kira-kira pengen bahagia gak bu rumah tangganya? Ya, pengen. Ibunya aja pengen, bapaknya gak pengen? Pengen. Nah, bapaknya pengen gak? Pengen. Nah, pengen. Jadi kalau bapaknya pengen, ya, cintai Nabi Muhammad. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Apapun itu jenisnya, apapun itu sunnahnya, ya, mau qabliyah, ba'diyah ataupun tahajud, qiyamul lail, ataupun berlaku baik, berakhlak baik, pasti akan dia mendapatkan kebahagiaan nanti. Ya. Yang kedua, orang ketika yang memuliakan Nabi Muhammad SAW ataupun mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai sunnah-sunnahnya ataupun apapun yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dicintainya,
maka dia mendapatkan kemuliaan ketika matinya, mendapatkan husnul khotimah. Ya. Tentu dia akan mendapatkan husnul khotimah karena yang dicintai adalah yang ketika semasa hidupnya dia punya nilai lebih. Nilai lebih tersebut, ya, dia sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Kalau dia 100 kali dalam masa hidupnya dia bersolawat pada Nabi Muhammad setiap harinya, maka Allah gantikan 1000 kebaikan. Dan ketika apapun dia lakukan untuk Nabi Muhammad, meskipun dalam keadaan riya dan sombong untuk Nabi Muhammad, dia tetap akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Istimewanya begitu. Ya. Jadi ketika banyaknya nilai-nilai dalam kehidupannya dia mencintai Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, nanti matinya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal husnul khotimah itu adalah ketika meninggalnya mendapatkan ridho Allah, ya, mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah ketika meninggal dunia. Makanya orang-orang dulu ketika meninggal dunia enak senyum, ya, nggak pernah ada yang melotot matanya, nggak ada yang lidahnya menjulur, ya. Sekarang banyak tuh, ya, dia ketika meninggal dunianya masih mikirin dunia, ya, nggak mau ketika nantinya dia meninggal hartanya itu wah habis semua, ya. Akhirnya meninggal dunia bawa dunia, akhirnya matanya melotot ke atas, lidahnya menjulur ke bawah, ya, terus lidah menjulur ke bawah, bibirnya biru kayak vampir, kayak zombie, ya. Zombie itu yang digelar zombie teh eta. Ya, ketika matinya membawa dunia kayak zombie nanti, ya. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ketika nilai kehidupannya, ketika di dunia dia nilainya banyak, nilainya tadi sunnahnya banyak, berlipat-lipat ganda dia, ya. Meskipun dia bukan hanya diperintahkan yang wajib saja, tapi sunnah-sunnah dia jalankan, maka itulah yang orang yang bahagia seperti itu dengan sunnah-sunnah, dengan sholawatnya, dengan ininya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, banyak, ya, ada dalam perkataan Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang mencintai Allah tapi tanpa mencintai Nabi, maka mereka tidak mendapatkan keistimewaan dan Allah akan menolak semua kebaikan-kebaikan sholatnya ataupun puasanya. Ya, dia mencintai Nabi saja, mencintai Al-Quran saja, tapi tidak mau salawat ala Nabi Muhammad. Dia tidak mau mengetahui tentang apapun yang dimiliki Nabi Muhammad dan tidak mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan apapun. Ya, meskipun di dunia orang yang taat, di dunianya dia mengerjakan perintah Allah, tapi ketika nantinya sudah perhitungan, dia tidak memiliki nilai apa-apa. Ya, lebar karena pintunya Allah. Ketika ingin memasuki pintunya Allah harus melalui pintunya Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita mau masuk pintunya presiden, ya, harus masukin dulu pintunya gubernur dulu, ya, gubernur, wali kota teh langsung ke DPRD, panjang, ya. Nah, kalau orangnya udah yakin begitu mah, oh iya ya, ke presiden aja, ke manusia saja, ya, harus punya pintu-pintu yang bisa menuju tempat yang istimewa, ya. Jadi kalau kita langsung menuju ke atas, ya, sulit, banyak halangannya, dan itu tidaklah mungkin sebenarnya. Nah, makanya para ulama, para salafus soleh menyatakan bahwasanya ketika kita ingin menuju pintunya Allah, ya, ketuklah dulu pintunya Allah, yakni pintunya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengetuk pintu Nabi Muhammad? Ketuklah dari antara pintu-pintu para ulama. Ya, gak mungkin kita mengetuk pintu Nabi Muhammad kita tanpa perantaranya guru-guru kita, tanpa perantaranya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita mau mengetuk pintu Nabi, mau mengetuk pintunya Allah, ya, sedangkan kita nggak punya cara mengetuk pintunya. Ya. Makanya perbanyaklah duduk-duduk di antara para ulama, mintalah ilmu dengan ulama, cintailah ulama,
makan bersama ulama, maka dia insya Allah mendapatkan kemuliaan tersebut dan akan sampai ke pintu Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, jangan pintu Google ataupun pintu WhatsApp, pintu Instagram ya. Jangan hanya kita pandai buat broadcast hanya kita di WhatsApp ataupun di Facebook saja ya, tapi kita ini nggak pernah mau bertanya dengan ulama. Kalau ulama ini pintunya segala ilmu. Laula rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena kita ini mengenal para guru-guru, kita tidak akan mengenal para guru, yakni Tuhannya kita. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita ini tidak baik dengan para guru-guru kita? Makanya dekati guru kita, minta ilmu dengan guru-guru kita. Apapun itu tentang ilmu duniawinya ataupun ilmu akhiratnya, semuanya banyaknya para guru-guru kita memiliki ilmu-ilmu tersebut ya. Jangan kita hanya bisa mengejar karomah saja, mengejar ilmu yang instan, mengejar ilmu yang orang sudah mulai naik-naik di atasnya, ilmu terbang, ilmu tetek bengek, kebal di zaman Nabi Muhammad ya. Kita ini kalau pengen ilmu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin ilmunya Allah, yakni kita ketuk pintunya Rasulullah dan kita ketuk pintunya para ulama, para guru-guru kita, baru kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu besar. Ilmu ya anti dilindas truk. Ya. Tapi Allah enggak ridho buat apa? Ya. Kita punya bisa terbang. Kita bisa segala-galanya kita jabanin ilmu-ilmu tersebut. Dari Gunung Hejo ke Gunung Koneng diziarahi, didatangin, bertapa. Kita coba ya, nggak tahu tujuannya kemana. Itulah orang-orang yang salah. Ya, padahal ulama dekat, habaib dekat. Ya, padahal di situ pintu-pintunya banyak. Ini gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di ujung pandang kelihatan. Ini yang salah dibalik zaman sekarang ya. Jadi gajah di pelupuk mata ini nggak kelihatan, nggak ditengok, tapi semut yang di ujung pandang semuanya ditengok. Pengen apa? Kadawaluan, ilmu naon? Kawarukan, kaduragan, ilmu iyo jeung naon? Ya. Ilmunya Allah, ilmunya Nabi lebih mulia antum ya. Ilmunya Nabi sampai ke surganya Allah. Ya. Yang jelas-jelas saja, yang sudah pasti jaminannya. Karena hidup ini sementara. Semua mau ilmu apapun pasti bakal mati. Bagaimana kematiannya dia ini, kita nih nilai kehidupan kita ini dinilai dulu. Apa yang sudah kita dapatkan nilai kehidupan kita? Sedekah kita nilainya 10 apa 2? Jujur aja. Nilai sedekah kita 10 apa 2? Apa 0? Nilainya itu yang kita jadikan nilai. Nilai sedekah kita 0. Nilai ibu bapak saya durhaka. Nilai ke suami saya cilaka. Nilai kepada guru-guru saya 0. Nilai kepada anak-anak kepada ngaji 0. Nggak ada nilai sama sekali mah. Berarti sudah cilaka 12 ya. Tapi kalau ada nilai kehidupannya, dia sedekahnya 5 minimal ya. Tapi nilai sedekahnya 0 nih. Andai kata 0, tapi nilai sunnah-sunnahnya, nilai wajibnya bagus, insya Allah ke bawah semuanya. Ya. Tapi kalau sudah ada nilai banget, udah kacau ya. Makanya ilmu yang baik dekat bila para ulama agar kita sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ketiga, orang yang memuliakan Nabi dan mencintai Nabi Muhammad, Allah berikan kemuliaan. Yang ketiga adalah hidupnya akan diberikan kelapangan rezeki. Ya. Orang yang selalu memuliakan Nabi Muhammad, mencintai sunnah Nabi Muhammad, akan Allah lapangkan rezekinya. Ya. Akan Allah lapangkan rezekinya, baik rezekinya tersebut tuh mau dia apa aja nanti rezekinya datang terus. Ya. Makanya di zaman-zaman dulu sahabat-sahabat dulu ya, orang-orang sampai sekarang ini kejauhannya kalau sahabat ya. Sekarang ini aja ya, para pendekar-pendekar sholawat aja ya, pendekar sunnah ya, yang memuliakan di antaranya Nabi Muhammad kaya raya semua ya. Betul enggak?
Allah akan lapangkan rezekinya meskipun dia tidak bekerja sebagai PNS ataupun pegawai negeri, tapi ketika dia memuliakan Nabi Muhammad akan Allah lapangkan rezekinya. Apa itu sudah janji Allah? Apa itu sudah diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad? Orang yang tahu begitu langsung dilaksanakan. Ya, seperti cerita orang buta kaya raya. Ya. Orang yang buta kaya raya cuma memiliki jubah Nabi Muhammad ditempelkan langsung bisa melek. Ya. Terus yang bisa menjual jubah tersebut mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat. Ya. Kadang itu kembali lagi kepada diri kita. Karena kadang diri kita ini kadang ada lambat-lambat rezekinya ini. Coba kita introspeksi dulu ya. Introspeksi bener gak kita ini menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu terus aja. Yang ibu-ibu ada grup sholawatan, jalani grup sholawatannya. Ya, meskipun ketukannya ada yang sama, ada yang nggak sama, nggak apa-apa, keceplak. Yang penting kita berusaha untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun tempatnya, Boya, mau di rumah siapapun ya, ataupun di masjid, ataupun di musola, di madrasah, perbanyaklah kita salawat ala Nabi Muhammad SAW daripada kita ngerumpi ya. Ngumpul dari 3 orang, udah deh nanti bahaya nantinya. Tapi kalau sudah ngumpul kita membahas kajian tentang Rasulullah SAW, pasti bakal berkah hidupnya ya. Terus Allah berikan lagi kemuliaan orang yang mencintai Nabi Muhammad tersebut, akan Allah lunaskan hutang piutangnya. Banyak gak yang di sini hutang piutang? Banyak. Banyak saya apa banyak ibu? Banyak saya. Banyak. Habib juga banyak hutangnya ya, nggak sombong. Tapi ketika kalau ada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, maka utang-utang piutangnya insya Allah akan Allah tunjuk orangnya, Bu ya. Akan Allah tunjuk orangnya, membantu utang piutangnya, melunasi utang piutangnya, bukan langsung hilang saja, tapi di situ ada perantara, nantinya Allah menunjuk seseorangnya. Makanya ibu-ibu perbanyak. Ada ceritanya raja siapa itu ya? Raja siapa? Dia nih menghadap raja, banyak utang. Cerita Raja Sulaiman tadi apa ya? Raja apa? Raja siapa, Bu? Raja Utsmani ya. Jadi ketika Raja Utsman didatangi oleh yang memiliki hutang, bingung dia tadi mau ngadep siapa-siapa. Tapi di situ raja tersebut didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Didatangi oleh Nabi, kau tahu nggak yang datang itu katanya? Kenapa? Ya. Cerita yang datang itu tersebut adalah membawa perintah, yakni menyampaikan salam untukmu, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang miskin tadi menyampaikan, kalau aku ingin dilunasi hutangnya, maka aku akan menghadap raja. Terus apa kata Nabi Muhammad, kata raja tadi? Kata orang yang miskin tadi yang punya hutang piutang, kata Nabi Muhammad SAW, engkau harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena engkau beberapa hari ini tidak bermimpi kepada Rasulullah SAW. Tahu nih orang, akhirnya raja tersebut langsung membayar hutang piutangnya, langsung melebihi hartanya. Dia langsung seketika Allah angkat derajatnya menjadi orang yang kaya. Jadi begitu tuh. Kalau pengen memperbanyak kita ini, kalau utangnya cepat beres, perbanyakilah selalu untuk mencintai Rasulullah SAW. Yakin Allah ini tidak akan pernah melelah untuk memandang kita. Allah ini maha melihat kita, dan Allah mengetahui tentang keadaan-keadaan kita, mengetahui tentang apapun yang kita hajatkan, dan disitulah kalau kita mengkaitkan dengan Rasulullah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada dirinya. Sekarang kemuliaan yang keberapa ini? Yang kelima ya. Kelima, ketika orang yang mencintai Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yakni ketika hidupnya diberikan kemuliaan tersebut, yakni yang kelima adalah kemuliaan orang tuanya mendapatkan tempat yang terbaik di alam kuburnya. Bukan dirinya saja husnul khatimah, tapi kalau ketika orang yang mencintai Nabi Muhammad membuat
Nabi Muhammad ini senang membuat ini Nabi kita ini ya selalu bersalawat pada Nabi, menjalankan sunnah-sunnahnya, orang tuanya mendapatkan tempat yang terbaik kelak nantinya di alam kuburnya. Berarti anak tersebut bisa cepat menjadi anak yang soleh nanti. Oke, anak yang soleh begitulah. Anak yang soleh tersebut ketika dia bisa mengangkat kedua orang tuanya, dan bisa menjadikan orang tuanya mendapatkan tempat terbaik nanti di alam kuburnya, itulah anak yang soleh. Ya. Bukan anak yang soleh nih yang besar hartanya, enggak. Anak yang soleh tersebut ketika dia bisa menjalankan perintah Nabi, menjalankan sunnah Nabi, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, itu adalah salah satu ciri anak yang soleh ataupun anak yang soleha. Ya, jadi anak yang soleh itu seperti itu. Ya, udah wajibnya dia kerjakan, sunnahnya dia kerjakan, ngaji nggak pernah tinggal, ya, selalu mendatangi pengajian-pengajian, mendatangi ulama, mendatangi yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengangkat kedua orang tuanya, dan nantinya baik di dunia diangkat derajatnya orang tuanya ataupun di alam kuburnya diangkat ku anak tersebut. Ya. Maka berbahagialah orang yang selalu memuji, mengagungkan kebesaran kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu cerita yang mana dalam kitab tersebut menjelaskan tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW mencari di mana makamnya Nabi kita Nabi Muhammad ketika alam semesta dihancurkan. Ketika alam semesta dihancurkan, Bu ya, itu alias hari kiamat ya. Kalau hari akhir nanti ya, hari akhir tuh dunia ini sudah hancur semuanya, nggak ada kehidupan lagi, sudah lantah semuanya. Ya, alam semesta ini sudah hancur. Nah, di situ malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mencari makamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentunya malaikat Jibril tidak akan kesulitan, meskipun alam semesta tertutup, hancurnya dengan alam semesta sendiri, ya, tertutup runtuhan di antara apapun, tapi malaikat Jibril bisa mengenali makam Nabi Muhammad, yakni dari cahaya yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi malaikat Jibril mencari cahaya yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad. Dicari, disitulah malaikat Jibril akan membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, bangunlah, kata malaikat Jibril Alaihissalam. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Jibril, ini hari apakah seperti ini? Disitulah malaikat Jibril mengatakan, inilah hari kehancuran wahai Rasulullah. Hari di mana manusia akan dibangkitkan, ya, manusia akan dipertanyakan, manusia akan saling bisa menatap dengan dirinya sendiri dan tanpa mengenali siapapun yang dilihatnya. Dan di situ nantinya kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ketika manusia dibangunkan, di antara dirinya ada 70.000 kaki di atas kakinya dan 70.000 kaki lagi di bawah kakinya. Saking penuhnya di antara manusia yang akan makhluk-makhluk Allah yang akan dibangkitkan, disitulah mereka akan kebingungan untuk mendapatkan syafaat, entah itu dari siapa wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad, bagaimana dengan umatku ya Jibril? Bagaimana dengan umatku ya Jibril? Disitulah Nabi Muhammad SAW, cintanya Nabi Muhammad ini mau meninggal dunia nyebut umatnya, ya, nanti hari kebangkitan pun masih menanyakan umatnya. Cintanya betul-betul biasa, betul-betul luar biasa kepada umatnya. Bagaimana umatku wahai Rasulullah SAW? Ketika umatmu wahai Rasulullah, ketika nantinya wailah syafaat darimu yang bisa untuk menyelamatkan mereka wahai Rasulullah. Ya Jibril, bahwasanya kalau ketika syafaatku yang aku bisa menolong mereka, aku dari hidupku, kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah mendoakan yang lebih-lebih pada Allah. Aku yakin doanya para nabi itu akan dikabulkan. Bahkan aku menyimpan doa-doaku ini adalah nanti untuk di hari kebangkitan ini wahai Jibril. Jadi Rasulullah menyimpan di antara doa-doanya dijadikan syafaat untuk menolong
menolong kita semua kelak nantinya di hari kiamat. Ya, makanya itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, cintanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sampai nanti hari kebangkitan pun akan nantinya memberikan syafaat untuk kita. Makanya perbanyaklah salawat ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Perbanyaklah untuk kita selalu duduk dengan pewaris-pewaris ilmu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah mencintai mereka, menjadikan pedoman untuk mereka, menjadikan pedoman untuk kita agar kita tertuntun sampai ke Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ibu-ibu dan bapak-bapak, perbanyakilah selalu hal yang baik, jadikan nilai kehidupan kita ya hal yang bernilai, jangan kita kurangi nilainya. Mudah-mudahan insya Allah kabulkan doa-doa kita, amin. Allah selamatkan kita, amin. Allah selamatkan kita dari dunia yang fana ini, amin. Allah berikan kita kebaikan di dunia wal akhirah. Allah berikan kita untuk kebaikan dunia wal akhirah. Allah berikan kebaikan untuk keluarga-keluarga kita semuanya, amin. Allah berikan juga kebaikan untuk anak-anak kita. Allah berikan kebaikan untuk istri kita. Allah berikan juga kebaikan untuk suami kita. Allah berikan untuk semua kebaikan untuk kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan ya Allah di berkat majlis ini ya Rabb, Kau jadikan kami perkumpulan yang puncaknya husnul khatimah, perkumpulan yang mana Kau lunturkan semua dosa-dosa kami, perkumpulan yang mana menjadikan kami kuat dalam keimanan dan keislaman kami. Jadikan perkumpulan ini ya Allah, tambah lagi roh kami untuk mutualis ibadah kami, untuk meningkatkan mutualis ibadah kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang sial ataupun orang-orang yang merugi ketika ada suatu pengajian seperti ini. Kami menyembunyikan diri dan kami tidak mendapatkan apapun darimu ya Allah. Jadikanlah ketika pengajian-pengajian seperti ini kami bisa menghadirinya, ataupun kami bisa meminta doa di atas pengajian ini, ataupun kami bisa membukakan lebar-lebar tangan kami untuk berdoa di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kau ampunkan dosa kami ya Allah. Kau ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Kau ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Kami tahu dunia akan singkat ya Allah, tapi jangankanlah kami jadikan orang-orang yang merugi ya Rabb. Kami butuh di antara kebaikan ini ya Allah. Kuatkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga ketika menutup ajal kami membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kami meninggal dunia kami tidak melupakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah nantinya kami untuk mengantarkan kami untuk ajal kami ya Allah. Mudah-mudahan kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الذكر من دراسة محمد الوجودا توجهت إلى الله متواصلا بشهد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مسرورا وبلبه محمودا ويكتب عمل بأكمل المقبولة وتوجه بتوجهات حريصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه وملفته ظافرة ولا وبذاته تهدرعن برتنسها من بيوتة الغامرة. نتوجه إليك بأسرف وسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد اليمن رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وعاملة دعواتك الساملة بين الأخبار المحبوب لك المخصص بسلام الأبخار في كل مواطن من مواطن كل ومزهر واسم امرادك في عبادك وساكن وسير صادق لأخري بداخلك سيد الكونين وسلام الشيخين الأمر المحبوب الخالص
المحسوس منك بعدد الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولهدد به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم، نتوسل إليك بسبب مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وتخرج بطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحاسن وقايتك، وتبلغنا مثل القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتقبل منا تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجمع حضرات هذا الحبيب من الحاضرين ومن طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا ندعوك برحمتك حسنات فلا تخرمنا، واترنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك المستسلمين، وتقبل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا ومؤملا. فارجع من نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وما ببركاته وشريف بدحته أولادنا ووالدينا وعلى كتنا وجميع المسلمين والمؤمنين بجميع الجهاد وراية الدين كجميع الدار منصورة، ومعلم الإسلام والإيمان بآلهة المأمورة معنى الرسول حاسب اللهم كربة المكتوبين وابتدائنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، انصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وارزق عدلا بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار بالحب تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. اجعلنا يا الله ya Rabbi istimhasini min jami'il balaya. Ya Allah, lindungkan kami, jauhkan daripada bala bahaya untuk kami ya Allah. Jauhkanlah bala wal waba untuk keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah bala wal musibah untuk keluarga kami dan anak-anak yang kami cintai ya Allah. Jauhkanlah bala wal waba untuk suami kami ya Allah. Jauhkanlah bala wal waba untuk istri kami ya Allah. Jauhkanlah bala wal waba untuk orang tua kami ya Allah. Wa bi'idhnaka minaz dzunubi wal khataya wa ridna bi'amali bi ta'atika wa sidqi fi hikmatika qaimin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa hatim lana minka bi khairin wa salli wa sallim على هذا الحبيب المحبوب يأثر الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ya Rabbi bil Mustafa
واجعلنا من انقذاب على الرواسع وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من عذاب النار بهديك يا الله يا الله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Boleh.